Ayyuhat tullab, hayya nata'allam al-qawaidal lughatal arabiyyah. Murid-murid, mari kita mempelajari kaidah bahasa Arab. Kali ini kita akan mempelajari cara mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan makna sedang dikerjakan atau sedang dilakukan. Untuk mengetahui kalimat itu fi'il mudhari atau bukan, ingatlah ciri-cirinya. Ciri yang pertama, fi'il mudhari paling sedikit terdiri dari 4 huruf. Ciri yang kedua, baris akhirnya dhammah. Ciri yang ketiga, fi'il mudhari diawali dengan salah satu huruf dari keempat huruf ini, yaitu 1. Diawali huruf alif atau a. Contohnya azhabu, artinya saya laki-laki atau perempuan sedang pergi. Kedua, diawali huruf na. Contohnya nadhabu, artinya kami sedang pergi. Ketiga, diawali huruf ya. Contohnya yazhabu, artinya dia laki-laki sedang pergi. Keempat, diawali huruf ta. Contohnya tazhabu, artinya kamu atau dia perempuan sedang pergi. Setelah kita paham tentang apa itu fi'il mudhari, kali ini kita akan mengenal lebih detail tentang mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Kaidah yang pertama, fi'il mudhari pada sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu fi'il yang semua hurufnya asli, yaitu terdiri dari ya, fa, a, dan la. Mari kita perhatikan keenam fi'il mudhari pada sulasi mujarrad. Perhatikan harokatnya antara kasroh, fathah, dan dhammah. 1. Fa'ala yaf'ulu. Mari kita ubah fi'il mudhari'nya ini yaf'ulu, kita ubah menjadi fi'il amr. Caranya ganti huruf ya menjadi huruf a berbaris dhammah, maka menjadi uf. Lalu sukunkan huruf akhirnya, maka menjadi uf'ul. Jadi cara merubah fi'il mudhari yaf'ulu menjadi fi'il amr yaitu diubah huruf ya menjadi alif berbaris dhammah, lalu disukunkan akhirnya, maka menjadi uf'ul. Kedua, fa'ala yaf'ilu. Mari kita ubah fi'il mudhari'nya ini yaf'ilu, kita ubah menjadi fi'il amr. Caranya ganti huruf ya menjadi huruf alif berbaris kasroh, berarti menjadi i, if'i. Lalu sukunkan huruf akhirnya, maka dari yaf'ilu menjadi if'il. Itu cara mengubah fi'il amr. Contoh ketiga, fa'ala yaf'alu. Kita ubah yaf'alu ini menjadi fi'il amr. Caranya ganti huruf ya menjadi alif berbaris kasroh, lalu sukunkan huruf akhirnya, maka menjadi if'al. Keempat, fa'ila yaf'alu. Kita ubah yaf'alu menjadi fi'il amr. Caranya ganti huruf ya menjadi alif berbaris kasroh, maka menjadi i, lalu sukunkan huruf akhirnya, maka dari yaf'alu menjadi if'al. Kelima, fa'ula yaf'ulu. Kita ubah yaf'ulu menjadi fi'il amr. Caranya ganti huruf ya menjadi alif berbaris dhammah u, lalu sukunkan huruf akhirnya, maka dari yaf'ulu menjadi uf'ul.
uf'ul ini fi'il amarnya. Keenam, fa'ila yaf'ilu. Kita ubah yaf'ilu ini menjadi fi'il amar. Caranya ganti huruf ya menjadi alif berbaris kasroh yaitu i, lalu sukunkan huruf akhirnya, maka menjadi if'il. Jadi fi'il amar dari yaf'ilu yaitu if'il. Setelah kita mengetahui caranya, maka cobalah tulis 6 fi'il berikut ini di buku tulis. Lalu ubah fi'il mudhari sulasi mujarrad menjadi fi'il amar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Soal nomor 1, kharaja yakhruju. Maka fi'il mudhari'nya adalah yakhruju. Ganti yakhruju ini menjadi fi'il amar. Soal kedua, kasaro yaksiru. Fi'il mudhari'nya adalah yaksiru. Ubah yaksiru ini menjadi fi'il amar. Soal ketiga, nafa'a yanfa'u. Fi'il mudhari'nya adalah yanfa'u. Ubah fi'il mudhari' ini menjadi fi'il amar. Keempat, syaraka yashraku. Fi'il mudhari'nya adalah yashraku. Ubahlah yashraku ini menjadi fi'il amar. Soal kelima, soluha yasluhu. Ubah yasluhu ini menjadi fi'il amar. Soal terakhir, hasiba yahsibu. Fi'il mudhari'nya yahsibu. Ubahlah menjadi fi'il amar. Jadi, kalau sudah menulis 6 fi'il ini, maka ubahlah fi'il mudhari'nya. Yakhruju, yaksiru, yanfa'u, yashraku, yasluhu, yahsibu menjadi fi'il amar. Isilah titik-titik itu dengan fi'il amar. Diubah huruf ya-nya diubah menjadi huruf alif. Terus baris akhirnya diganti yang awalnya domah menjadi sukun. Seperti itu. Kaidah yang kedua. Sedangkan fi'il mudhari pada sulasi mazid yaitu fi'il yang berasal dari sulasi mujarrad. Tadi kan sulasi mujarrad itu yang tadi kita udah bahas, fi'il mudhari'nya terdiri dari 4 huruf. Kalau sulasi mazid ini mendapat tambahan. Ketambahan 1, 2 atau 3 huruf. Contoh fi'il mazid dengan tambahan 1 huruf yaitu fa'ala yufa'ilu. Huruf tambahannya adalah alif setelah huruf pertama. Nah ini fa'ala. Nah itu ketambahan alif setelah huruf fa. Dan setelah huruf kedua pada fi'il mudhari yaitu yufa'ilu. Cara merubah fi'il mudhari sulasi mazid menjadi fi'il amar yaitu misalnya fa'ala yufa'ilu. Fi'il mudhari sulasi mazidnya ini yufa'ilu. Maka caranya buang huruf ya-nya lalu sukunkan huruf akhirnya. Dibuang huruf ya-nya, disukunkan huruf akhirnya, maka menjadi fa'il. Maka fi'il amar dari fi'il mudhari yufa'ilu yaitu fa'il. Dibuang huruf ya-nya lalu disukunkan baris akhirnya. Setelah kita mengetahui caranya, maka cobalah tulis 5 fi'il berikut ini di buku tulis. Lalu ubah fi'il mudhari sulasi mazid menjadi fi'il amar. Tadi caranya dibuang huruf ya-nya lalu disukunkan baris akhirnya. Domahnya diganti dengan sukun. Soal nomor 1, jahada yujahidu. Soal nomor 2, jaharo yujahiru. Soal nomor 3, zoharo yuzohiru. Safaro yusafiru. Soal nomor 5, godaro yugodiru. Ya, itulah 5 soalnya. Jadi dibuang huruf ya-nya lalu disukunkan
baris akhirnya, domah diganti sukun. Ini mana nih fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya yaitu yujahidu, yujahiru, yuzohiru, yusafiru, yugodiru. Ini dibuang huruf ya-nya. Setelah itu disukunkan baris akhirnya. Begitu caranya. Adapun kaidah yang ketiga, yaitu fi'il mu'tal ajwaf, adalah fi'il yang huruf keduanya berupa huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat ada 3, alif, wawu, dan ya. Berikut ini cara merubah fi'il mudhari' mu'tal ajwaf. Qala, yaqulu. Nah, di sini huruf ilatnya ada wa, yaqulu, ada huruf wa, dan ada huruf alif, qala. Jadi tadi huruf ilat tuh tandanya ada 3, alif, wawu, dan ya. Di sini qala, yaqulu, ada alif dan ada wa. Lalu bagaimana cara merubah fi'il mudhari' mu'tal ajwaf menjadi fi'il amr? Caranya buang huruf ya dan wa, lalu sambung huruf yang tersisa. Jadi yaqulu, ini kan fi'il mudhari'nya nih, fi'il mudhari' mu'tal ajwaf. Kita buang huruf ya-nya, kita buang huruf wawu-nya, maka menjadi ul. Lalu disukunkan baris akhirnya menjadi sukun, ul. Begitu caranya. Setelah kita mengetahui caranya, maka cobalah tulis 5 fi'il berikut ini di buku tulis. Lalu ubah fi'il mudhari' mu'tal ajwaf menjadi fi'il amr. Jadi tadi caranya dibuang huruf ya dan dibuang huruf wawu-nya, lalu disukunkan akhirnya kayak tadi, yaqul, dibuang huruf ya, wawu-nya, disambung huruf yang tersisa, lalu disukunkan akhirnya jadi qul. Kita soal pertama, kana yakunu. Soal kedua, bala yabulu. Soal ketiga, hala yahulu. Soal keempat, zala yazulu. Soal kelima atau soal yang terakhir, sona yasunu. Jadi dari yakunu, yabulu, yahulu, yazulu, yasunu dibuang huruf ya dan wawu-nya. Lalu huruf yang tersisa ini disambung. Setelah itu diapain? Dikasih baris sukun akhirnya, jangan domah, tapi disukunin. Begitu caranya. Kaidah yang keempat, yaitu merubah fi'il amr sesuai domirnya. Mari kita perhatikan contohnya. Fi'il amrnya if'il, maka kita ubah sesuai domir. Domir fi'il amr itu ada 6. Kita tulis dulu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau domir anta ini asli, kagak ada tambahannya, jadi benar-benar asli fi'il amr, if'il atau fa'il atau qul. Tapi kalau domir antuma, maka baris huruf akhirnya ini difathain, sukunnya diganti jadi fathah. Yang awalnya if'il jadi if'ila. Setelah itu ditambahin alif, jadi panjang, if'ila, fa'ila, ula. Setelah itu domir antum, ini if'il diganti sukunnya menjadi baris domah, jadi
if'ilu. Yang awalnya if'il jadi if'ilu. Setelah itu ditambahin apa lagi? Ditambahin waw dan alif. Jadinya if'ilu, fa'ilu, kulu. Selanjutnya domir anti. Awalnya if'il, baris akhirnya diganti kasroh, yang awalnya sukun jadi kasroh. Awalnya if'il jadi if'ili. Setelah itu ditambahin ya berbaris sukun, maka menjadi if'ili, fa'ili, kuli. Setelah itu domir antuma, baris akhirnya diganti menjadi fathah, yang awalnya if'il menjadi if'ila. Setelah itu ditambahin alif, maka menjadi if'ila, fa'ila, ula. Yang terakhir domir antunna, awalnya if'il, setelah itu ditambahin huruf na, maka menjadi if'ilna, fa'ilna, ulna. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tadi merubah fi'il amr sesuai domir. Domir fi'il amr ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau anta fi'il amrnya asli. Kalau antuma fi'il amrnya ketambahan alif. Kalau antum ketambahan waw. Kalau anti ketambahan ya. Antuma ketambahan alif. Antunna ketambahan na. Jadi seperti itu. Tolong diperhatikan untuk contoh fi'il amr dari yaqulu, yang tadi huruf ya, huruf wawunya dibuang, lalu huruf yang tersisa disambung dan disukunkan akhirnya. Itu berlaku untuk domir anta dan antunna. Selebihnya dibuang ya-nya doang, jadinya ula, wawunya masih ada, jadi yang dibuang ya-nya doang. Untuk domir antuma, anti, antuma, seperti itu, tolong diingat. Jadi makanya masih ula, uli, ulu ya. Jadi catatannya itu. Setelah kita mengetahui caranya, maka cobalah tulis 3 fi'il berikut ini di buku tulis, lalu ubah fi'il amr sesuai dengan domirnya, antara anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna, sesuai dengan yang sudah diajarkan tadi. Soal nomor 1 idrib. Soal nomor 2 shodiq. Soal nomor 3 suq. Nah, tadi kalau idrib ini berarti ketambahannya alif, wawu, ya. Kalau shodiq juga sama, alif, wawu, ya. Kalau suq, nah ini tadi sudah yang diajarkan ya. Demikian pembelajaran kaidah bahasa Arab tentang merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Silahkan dicoba 9 yang ada di video tadi. Jika belum bisa mengerjakan, maka simak kembali video ini dari awal tentang cara merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Cukup sekian, terima kasih.